Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di Kavi Channel. Sebelum kita mulai informasi pada video kali ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya yang sudah lulus P3K Guru tahap pertama. Mudah-mudahan untuk peserta seleksi tahap pertama yang belum lulus, mudah-mudahan diberikan kemudahan di tahap kedua maupun tahap ketiga nantinya. Ya, mudah-mudahan intinya tahun ini ada rezeki untuk kita semuanya. Baiklah, kalau begitu, pada video kali ini kita akan membahas tentang P3K Guru tahap kedua. Nah, jadi apa saja yang akan kita bahas? Nah, yang perlu diketahui oleh peserta yang nantinya akan mendaftar di tahap kedua, ya, ada 6 hal yang harus diperhatikan. Jadi ini wajib diketahui oleh peserta P3K Guru tahap kedua, ya. Dihimpun dari portal sulut.com hari Selasa tanggal 12 ya, 12 Oktober 2021 ya. Sebelum daftar P3K Guru tahap 2, peserta wajib tahu ini. Nomor 5 dan 6 bikin hati senang. Kita lihat apa-apa saja. Kita langsung saja. Nah, yang pertama itu adalah jadwal ya. P3K tahap 2 itu akan dimulai tanggal 24 Oktober 2021. Jadi tidak lama lagi ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Bulan ini juga. Jadi harus kita persiapkan segala sesuatunya. Kemudian pengumuman dan pemilihan formasi tahap kedua itu tanggal 24 sampai 30 Oktober 2021. Kemudian pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K Guru tahap 2 itu 4 November 2021. Oke, selanjutnya adalah cetak kartu peserta seleksi P3K Guru tahap 2 itu tanggal 4 sampai 7 November 2021. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi 2, ya ini pelaksanaannya tanggal 8 sampai 12 November. Kemudian hasil pengumuman atau pengumuman seleksinya yaitu tanggal 18 November. Kemudian ada masa sanggah ya dan jawab sanggah ya. Itu yang pertama ya teman-teman Bapak Ibu semuanya terkait dengan jadwal yang harus kita ketahui. Kemudian yang nomor 2 adalah peserta. Nah, di tahap ini, tahap kedua, hanya ditujukan untuk 4 kelompok, yakni yang pertama guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Nah, jadi guru ASN yang mengajar di sekolah negeri ya, kemudian dia tidak lulus seleksi kompetensi pertama, maka dia akan ikut seleksi kompetensi kedua. Nah, untuk tes P3K yang pertama itu memang dikhususkan untuk guru induk ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sampai nanti kita salah dalam mempersepsikan ya. Jadi tahap pertama itu memang khusus untuk guru induk ya. Kemudian yang kedua atau yang B, tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi pertama. Kemudian yang C, guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Jadi guru swasta boleh mengikuti asalkan terdaftar di Dapodik ya. Kemudian yang keempat, yang D, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek. Ya, itu yang
kedua terkait dengan peserta ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga, kita lihat. Yang ketiga adalah tryout gratis ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi Kemendikbudristek telah menyediakan soal atau latihan gratis untuk para peserta ya. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim meminta peserta untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan pada peserta P3K Guru melalui tryout gratis ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang dikatakan oleh beliau. Kami memiliki program guru belajar dan guru berbagi khusus seri belajar mandiri guru ASN P3K. Bapak Ibu bisa memanfaatkan program ini agar bisa mempersiapkan diri mengikuti seleksinya kembali. Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada calon pendaftar ASN P3K yang terdiri dari materi, perangkat, latihan soal, community learning, serta tryout. Jelas Nadiem. Nah, untuk link tryoutnya itu teman-teman Bapak Ibu semuanya bisa langsung saja diklik di sini ya. Nah, silakan dibuka saja portal Sulut, kemudian cari judul yang sesuai saya tampilkan di video ini, kemudian cari linknya di sini ya. Kemudian bisa diklik di sini linknya ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang keempat yaitu mengenai passing grade ya. Kemendikbudristek telah merevisi passing grade dan afirmasi untuk peserta P3K guru tahap 2, yakni ya, ini jenis afirmasinya ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lihat yang mempunyai sertifikat itu 100% dari kompetensi teknis ya. Kemudian usia di atas 30 tahun itu mendapat 15% dari kompetensi teknis. Kemudian penyandang disabilitas itu 10% ya. Kalau dijumlahkan atau dinilaikan itu 10% sekitar 50 poinnya ya dari kompetensi teknis, sedangkan 15% itu sekitar 75 poin. Kemudian yang keempat, guru honorer K2 itu mendapatkan 10% dari kompetensi teknis. Kemudian untuk ambang batas usia di atas 50 tahun itu mendapatkan afirmasi juga ya, yaitu 10% dari kompetensi teknis ya, artinya sama dengan yang mempunyai sertifikat pendidik ini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ini khusus untuk yang usia di atas 50 tahun. Kemudian 10% dari nilai maksimal manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu untuk yang usia 50 tahun juga. Jadi selain mendapatkan 100% kompetensi teknis, juga mendapatkan 10% dari nilai kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, kemudian selanjutnya untuk semua peserta ya, semua peserta itu mendapatkan 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis ya. Jadi untuk seluruh peserta itu dapat 10%, sekitar 50 poin ya dari kompetensi teknis. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Berikutnya adalah yang nomor 5, lulus dapat nomor induk P3K. Sama seperti P3K tahap 1, PLT BKN ya, yaitu Bapak Bima Haria Wibisana mengatakan setelah dinyatakan lulus maka langsung akan ada penetapan nomor induk P3K. Beliau mengatakan kalau tidak ada masalah apapun BKN akan langsung menetapkan nomor induk P3K tanpa menunggu tahap berikutnya, ujar Bima. Itu yang poin nomor 5 ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu nomor 6, besaran gaji dan tunjangan berdasarkan PP nomor 98 tahun 2020, P3K akan mendapatkan gaji sebesar untuk golongan 1 itu mendapatkan 1,7 sampai 2,6 juta ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk golongan 2 19 sampai 28 ya.
Untuk golongan 3 itu mendapatkan 2 sampai 2,9 juta ya. Golongan 4 itu 2,1 sampai 3 jutaan ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada juga golongan 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai golongan ke terakhir ini berapa ini teman-teman? 17 ya. Sampai golongan 17. Jadi ada 17 golongan untuk gaji P3K ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ya mudah-mudahan saja meskipun kita tidak lulus di tahap pertama, ya mudah-mudahan kita masih ada rezeki di tahap kedua maupun tahap ketiga nantinya ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selain itu mereka juga berhak atas gaji dan tunjangan, kemudian juga ada cuti. Kemudian juga ada perlindungan pengembangan kompetensi. Nah, jadi kurang lebih kita mendapatkan hak itu sama dengan PNS ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mungkin perbedaannya hanya untuk pensiunan saja ya. Pensiunan itu berbeda dengan CPNS. Kemudian setelah selain daripada itu P3K juga sistemnya kontrak ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, tidak seperti CPNS. Nah, gitu teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke teman-teman Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun rezeki buat kita semuanya yang mengikuti seleksi P3K guru ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Terima kasih pada teman-teman Bapak Ibu semua yang sudah mengunjungi channel ini dan juga sudah menonton video ini. Terima kasih ya. Sama-sama kita support channel ini supaya terus berkembang dan terus memberikan informasi terkait dengan CPNS maupun P3K. Baiklah kalau begitu teman-teman Bapak Ibu semuanya, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.